Aku sebagai online shop, aku pernah nemuin pelanggan kayak gini. Jadi kan itu istrinya tuh pesen daster sama aku. Dan aku udah orderin, tapi setelah barang datang, aku tuh kan ngabarin kalau barangnya udah datang. Aku malah dikata-katain. Aku nggak tahu sih sebenarnya waktu itu tuh yang bales chatan itu siapa ya. Aku pikir dia doang yang bales kan. Dia bilang kayak gini. Aku nggak jadi, oh nggak bisa dong. Kalau barang datang udah pesen harus diambil, aku bilang gitu. Nah, kenapa nggak bisa? Orang toko orang aja bisa, kalau kita nggak serak sama barangnya dikembalikan, dia bilang gitu. Aku jawab dong, kan toko oren, aku bukan toko oren, jadi kalau pesannya sama aku sebagai online shop itu harus diambil, aku bilang gitu kan. Ya nggak bisa, pokoknya aku nggak mau. Ya aku juga nggak mau tahu, pokoknya kalau udah pesan harus diambil. Terus aku bilang gini, kamu pilih mau diambil barangnya atau kamu mau diviralin? Aku tantang dong ya. Dia bilang apa? Ya udah silahkan aja kalau mau viralin. Oke. Jadi detik itu juga aku screenshot semua chatan dia tanpa aku sensor namanya dan aku upload di sosial media aku. Terus dia nggak terima. Terus aku bilang gini, loh kan situ yang mau diviralin, kok sekarang malah marah? Dia tuh ngata-ngatain aku binatang. Cuman gara-gara daster dengan harga 60.000, aku dikata-katain binatang. Aku sampai gini, pokoknya aku tuh diancam gini, aku nggak takut ya, ayo kita ke desa, dibilang kayak gitu, polisi dan lain sebagainya. Terus aku bilang gini, oh kalau kamu bawa aku ke desa, kamu mau lapor polisi silahkan, aku punya bukti yang kuat kok, aku nggak akan pernah takut, tak bilang gitu kan. Iya, kalau kita nggak salah ngapain kita takut kan. Malamnya katanya si istrinya balas, maaf ya mbak, itu tuh suami aku. Terus aku kayak berpikir, belanja cuman segitu ya, kok bisa semarah itu ngata-ngatain aku binatang. Gimana kalau istrinya belanja beratus-ratus ribu? Dia bilang gini, kok masih diladenin sih kayak gitu. Ya mana aku tahu lah itu yang balas siapa, emangnya aku peramal balesin chat orang bisa tahu ini siapa yang balas? Kan gak tahu. Ya mana aku tahu lah kan kalau memang itu suaminya yang balas. Terus besoknya kan sama istrinya diambil kan, tapi istrinya tuh gak bilang minta maaf sama sekali sama aku, gak ada basa-basinya. Aku langsung blokir. Terus besoknya suaminya tuh datang ke rumah aku, bilang kayak gini, maksudnya apa gini mencemarkan nama baik lo, kan situ duluan yang minta mau divirali, tak bilang kayak gitu. Cekcok lah kami di situ. Posisinya tuh pagi sekitar jam 9 atau jam 10 gitu. Jadi suami aku tuh nggak di rumah. Aku tuh sampai dilihatin orang depan rumah aku tuh, kok ada laki-laki ke situ gitu kan. Mungkin pikirnya tuh pikir yang enggak. Aku tetap aja kekeh kan. Terus akhirnya dia tuh tetap ngotot. Aku mikirnya gini, kalau aku ngeladenin orang gila, aku bakalan jadi gila, aku bilang. Jadi akulah yang minta maaf sama dia supaya dia cepet pergi. Bukan karena takut, bukan. Kayak enak juga aku sama tetangga. Jadi buat kalian, jangan mau ditindas apapun yang terjadi. Kalau kalian benar, kalian harus maju, harus berani menentang orang itu. Jangan terlihat kalian itu lemah.